Kabut asap makin parah di Palembang, jarak pandang hanya puluhan meter. Kemarau berkepanjangan, ribuan warga Sumsel gelar sholat istisqa. Kejuaraan drag bike dan drag race disambut antusias anak muda Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan Anju Sumsel Senin 2 Oktober 2023. Dan tentunya selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Saya Anggun Prisma. Pemirsa, kabut asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan semakin meluas. Kondisinya semakin parah dengan pekat. Terpantau minggu pagi kabut asap berakibat jarak pandang yang hanya sekitar 150 meter. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan wilayah Sumatera Selatan semakin meluas, kondisi semakin parah. Pekatnya asap yang menyelimuti wilayah Sumatera Selatan mengganggu aktivitas masyarakat di Jalan Selatan Lebak Murni, batas Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Jarak pandang yang semakin sempit hanya sekitar 150 meter saja. Para pengendara harus menyalakan lampu dan klakson saat berkendara karena dirasakan sangat membahayakan dan mengancam keselamatan. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat mulai mengancam kesehatan warga. Sebagian warga mengakui akibat asap banyak menimbulkan penyakit gangguan pernafasan seperti batuk-batuk, pilek, dan mata perih. Hingga saat kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus menyeluas dan dirasakan semakin parah oleh masyarakat. Oi, kabut nian, anunya wong lewat sarong, bu motor, sarong kabut nian. Jaraknya jauh, ada 100 meter, tidak tembus, banyak kabutnya. Bahaya tak, Bu? Bahaya lah bagi wong bu motor, kan nak pergi gelap, banyak asap. Ini sudah lama, Bu, Sudah. Tapi hari ini paling parah, Bu. Nah, hari ini agak paling parah nian, kabut tidak tembus. Dalam catatan laman BMKG Pekanbaru yang dirilis pukul Sabtu pagi kemarin, terjadi peningkatan tajam. Hampir seluruh daerah di Sumatera terpantau titik panas. Sumatera Selatan dengan jumlah terbanyak yakni 1.117 titik. Sementara Sumatera Utara 8 titik, Riau 114 titik, Bangka Belitung 3 titik, Bengkulu 2 titik, Jambi 58 titik, Lampung 150 dan Sumatera Barat 13 titik. Dari Palembang, Muhammad Reza Falevi iNews melaporkan. Ribuan umat muslim di Palembang, Sumatera Selatan menggelar sholat istisqa di halaman Istana Gubernur Gria Agung Palembang. Sholat meminta hujan ini dilakukan setelah Sumatera Selatan mengalami kemarau panjang dan terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Ribuan umat muslim di Palembang berkumpul untuk mengikuti sholat istisqa atau sholat meminta hujan yang digelar di halaman Istana Gubernur Sumatera Selatan Gria Agung Palembang, Jalan Bang Lebar Daun, Bukit Kecil Palembang, Sabtu pagi. Sholat meminta hujan kepada Yang Maha Kuasa ini sebagai sarana ikhtiar atas musibah yang menimpa sebagian wilayah di Indonesia, salah satunya Provinsi Sumatera Selatan, terdampak El Nino kekeringan hingga mengalami krisis air. Bahkan akibat kekeringan juga menimbulkan kebakaran hutan dan lahan dan terdampak kabut asap. Doa-doa yang dipimpin Ustadz Hasibuan dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon keberkahan agar menurunkan hujan dan memberikan kesegaran tumbuh-tumbuhan hijau kembali. Para petani dapat bersawah dan air bersih dapat dinikmati oleh masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu menghimbau agar masyarakat dapat menghemat penggunaan air bersih sehingga tidak ada air yang terbuang secara sia-sia tanpa manfaat. Semua ini adalah di bawah kendali Allah, termasuk diantaranya masalah air, hujan.
kita memohon kepada Allah agar kita diberikan hujan yang sudah berapa lama kita berhari tanpa hujan. Ternyata tidak ada apa-apanya kita ini ya. Jadi kita mohon kepada Sang Pencipta. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan sholat istisqa dan doa bersama untuk masyarakat Sumatera Selatan secara khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya agar kemarau panjang segera berlalu. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang juga memanjatkan doa kepada Yang Kuasa dengan menggelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan di halaman parkir kantor Kesekretariatan Pemkot Palembang Sabtu kemarin. Mengingat indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Palembang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir karena kabut asap yang semakin pekat, pemerintah Kota Palembang menggelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan di halaman parkir kantor Kesekretariatan Pemkot Palembang. Sholat ini dipimpin oleh Kiai Haji Abdurrahman Ramli dan diikuti oleh pejabat Wali Kota Palembang Ratu Dewa beserta seluruh jajaran OPD dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Palembang. Berdasarkan data ISPU, net milik KLHK, hari ini ISPU di Kota Palembang berada di angka 305 atau kualitas udara sangat berbahaya bagi kesehatan. Dalam arahannya, Ratu Dewa meminta kepada seluruh lurah dan camat untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Apabila terdapat titik api, harus segera dilaporkan untuk langsung dipadamkan. Segala upaya sudah kita kerahkan dari awal begitu saya sudah dilantik di hari kedua. Saya sudah briefing mulai dari seluruh pejabat organisasi perangkat daerah, termasuk para camat, lurah untuk standby di tempat. Memantau kalau ada titik-titik api, termasuk pembakaran lahan. Pada hari ini kita pelopori untuk mengadakan sholat istisqa. Dengan satu harapan, 1990 masjid yang ada di Kota Palembang bisa melakukan hal yang sama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segera diturunkan hujan. Ribuan jemaah masjid yang ada di Kota Palembang dihimbau untuk melaksanakan sholat istisqa dengan harapan Allah yang Maha Kuasa dapat segera menurunkan hujan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi ratusan hektar lahan terbakar di Banyuasin. Sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya.
hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Pemirsa, Jalan Lintas Palembang Tanjung Api-Api, tepatnya di KM 10 Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, diselimuti kabut asap tebal. Pasalnya terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas ratusan hektar. Puluhan hektar lahan dan hutan terbakar di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Akibatnya asap mengepul hebat. Ketebalan asap yang menyelimuti jalan membatasi jarak pandang hingga cukup membahayakan bagi pengguna jalan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Beberapa pedagang di pinggir jalan terpaksa mengevakuasi diri agar terhindar dari bahaya asap. Sementara beberapa kendaraan besar terpaksa berhenti untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan beberapa mobil terpaksa memutar balik demi keselamatan, menghindari bahaya yang dapat muncul secara tiba-tiba. Untuk memastikan keamanan, para sopir menghentikan kendaraan, menunggu kondisi yang memungkinkan untuk dapat melintas. Tidak hanya mengatur lalu lintas, pihak kepolisian, TNI berinisiatif membantu tim BNPD mempercepat pemadaman. Pemadaman api cukup memakan waktu lama hingga 2 hari karena mengalami kendala. Akibat sulitnya mendapatkan air hingga tim meminta bantuan dan menghentikan kendaraan pembawa air. Untuk kondisi saat ini asap cukup tebal. Kendala yang kami hadapi di sini sulitnya sumber air. Jadi kami membutuhkan bantuan dari mobil-mobil tangki air untuk melakukan pemadaman di sini. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan akses angkutan batubara ditutup sepihak. Puluhan pengemudi angkutan batubara menggelar unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka meminta Gubernur Sumatera Selatan menindak aksi premanisme tersebut. Puluhan pengemudi angkutan batubara yang bergabung dengan Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Sumsel menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka meminta Gubernur Sumatera Selatan menindak aksi premanisme yang diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan sawit pada pengemudi angkutan batubara.
Aksi premanisme itu dilakukan dengan menutup jalan secara sepihak dengan menanam sawit di jalan tersebut. Tak hanya itu, mereka juga mengancam pengemudi hingga nyaris terjadi bentrokan. Hendriansa selaku Kepala Dinas SDM mewakili Gubernur Sumsel menyambut kedatangan para unjuk rasa tersebut. Mengingat ini permasalahan yang melibatkan banyak pihak. Dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengan menghadirkan para instansi maupun OPD yang terlibat. Nah, kami melalui aspirasi ini tentu akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan tugas kami berikutnya adalah mencarikan solusi agar permasalahan ini tidak berlanjut di kemudian hari. Artinya akan ada tindakan, ada sikap-sikap, ada keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah. Kemudian mungkin ada diskusi-diskusi dan rapat-rapat yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut. Usai mendapatkan jawaban dari pemerintah Provinsi Sumsel, para unjuk rasa pun membubarkan diri dengan tertib. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu pingsan saat melihat anaknya sudah tidak bernyawa setelah tenggelam di tempat wisata dadakan, Sungai Batu Ampar, Desa Karangendah, Lengkiti, Ogan Komering Ulu. Diduga korban tewas lantaran tidak bisa berenang dan kurangnya pengawasan. Inilah video amatir warga. Detik-detik seorang bocah diketahui bernama Al-Fajri Febriansyah, 9 tahun, mendapat pertolongan dari kedua orang tuanya usai tenggelam di aliran Sungai Batu Ampar saat berlibur. Orang tua korban yang juga berada di lokasi kejadian bahkan sempat pingsan melihat korban sudah tidak bisa diselamatkan. Menurut warga, sungai tersebut menjadi tempat wisata dadakan di musim kemarau saat ini, sehingga banyak warga memanfaatkan lokasi untuk berlibur. Naasnya, diduga korban kurang pengawasan oleh kedua orang tuanya, sementara itu korban diduga tidak bisa berenang sehingga tewas tenggelam di aliran deras. Korban merupakan warga dari Kecamatan Bungamayang, Oku Timur. Korban sempat mendapat pertolongan ke puskesmas terdekat, namun saat dibawa diduga korban sudah meninggal. Pada saat kejadian tersebut, orang tuanya lagi makan di seputaran sungai tersebut, sehingga anak tersebut tidak lepas dari pengawasan kedua orang tuanya. Berapa tahun Pak umur anak? Kalau tidak salah umurnya 9 tahun. Kejadian tersebut terekam kamera ponsel warga pada Kamis sore kemarin. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi kejuaraan drag bike dan drag race disambut antusias anak muda Palembang. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman?
Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita, teman-teman. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Pemirsa, pendukung Ganjar Pranowo terus bergerak. Relawan yang tergabung dalam komunitas nelayan pesisir atau KNP Sumatera Selatan menggandeng nelayan di Muara Enim untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Menjaga ekosistem sungai agar kelestarian alam dapat dirasakan hingga ke generasi penerus atau anak cucu, pendukung Ganjar Pranowo for Presiden 2024 menggandeng nelayan di Dusun 4 Kedatun, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Belida. Para nelayan diberikan edukasi dan pembelajaran tentang menjaga lingkungan serta bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan sebagai bentuk dukungan menjaga ekosistem sungai terus dapat berkelangsungan dan populasi makhluk hidup di area sungai. Jaring menjadi salah satu alat tangkap yang direkomendasikan sebagai alat tangkap ramah lingkungan. Jaring tidak merusak habitat hewan hidup di air. Hasil tangkapan dengan menggunakan jaring biasanya ikan-ikan sudah layak dikonsumsi. Bantuan dan edukasi menggunakan alat tangkap ramah lingkungan sebagai bentuk konsistensi dalam mendukung gerakan Ganjar Pranowo untuk mencintai alam sekitar tempat tinggal agar dapat berdampingan secara harmonis bersama alam. Sejumlah warga gembira mendapat bantuan dari pendukung Ganjar Pranowo. Pasalnya, setelah berpuluh tahun belum ada kepedulian dan edukasi yang langsung menyentuh kalangan kelompok nelayan dalam penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Kegiatan hari ini alhamdulillah dari komunitas nelayan pesisir berjalan lancar. Kita bersilaturahmi ke nelayan yang ada di Desa Tanjung Baru. Kita juga mensosialisasikan pentingnya edukasi atau menangkap ikan ramah lingkungan sehingga ekosistem di laut atau di sungai itu terjaga. Kalau laut atau sungai terjaga, ekosistemnya nelayan bisa menangkap ikan, populasinya terjaga, Pak, seperti itu. Ya, pelatihan masalah penangkapan ikan. Jadi saya anggap bagus cara pelatihannya ini, karena kami di sini belum pernah mendapatkan pelatihan ini. Jadi sekali lagi kami terima kasih karena dibimbing, diberitahu, dituntun secara
untuk secara mengangkat ikan. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria Anyus melaporkan. Pemirsa, kejuaraan Drag Race dan Drag Bike Championship 2023 putaran kedua Andi Asmara di Palembang berlangsung spektakuler. Diikuti ratusan peserta, aksi nyata Andi Asmara ini merupakan sarana memfasilitasi kreativitas anak muda pecinta otomotif agar dapat menyalurkan hobi mereka dengan tepat. Ketua DPP Bidang ESDM Partai Perindo Andi Asmara kembali menyelenggarakan kejuaraan Drag Race dan Drag Bike Championship 2023. Aksi nyata Andi Asmara putaran kedua di Jakabaring Sport City Palembang. Kejuaraan Drag Race dan Drag Bike Championship 2023 putaran kedua di Palembang berlangsung semarak dan spektakuler. Pasalnya, kejuaraan yang diselenggarakan tersebut diikuti antusias oleh ratusan pecinta olahraga otomotif yang tidak hanya dari wilayah Sumatera Selatan. Andi Asmara yang juga merupakan bacalek DPR RI Dapil Sumsel 1 ini konsen merangkul dan memfasilitasi minat hobi komunitas anak muda di Sumatera Selatan. Hal ini bertujuan agar anak muda dapat menyalurkan hobi mereka di tempat yang benar dan tidak ugal-ugalan di jalan yang justru menimbulkan gangguan ketertiban berlalu lintas. Aksi nyata Andi Asmara ini juga sebagai sarana sosialisasi Partai Perindo sebagai partai modern yang mendapat nomor urut 16 dari KPU RI ke tengah kalangan masyarakat kelompok remaja agar dapat partisipasi dalam mendukung suksesnya Pesta Demokrasi Pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Kami dari DPP Perindo memberikan tempat untuk kaula muda, milenial, Gen Z, tempat untuk melakukan kegiatan, kemewahan, kemampuan dan keahlian mereka, sehingga mereka nanti akan tumbuh dan berkembang. Ini yang kita harapkan. Pesertaan sendiri bagaimana, Pak? Pesertaan sendiri bagaimana, Pak? Peserta saat ini alhamdulillah sudah lebih dari 300 untuk drag bike. Ya, ini akan bertambah. Kejuaraan ini juga mendapat dukungan dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Firdaus Ishak dari Partai Perindo. Agenda kejuaraan otomotif itu, Partai Besutan Haritanu Sudibyo juga melibatkan sejumlah pelaku UMKM di Kota Palembang untuk menggelar dagangan di area perlombaan untuk mendongkrak perekonomian mereka. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Polisi yang mengetahui tempat persembunyian pelaku langsung melakukan penggerebekan. Pelaku yang kabur dari Kota Palembang bersembunyi di rumah rekannya di Desa Cicalung, Kecamatan Lembang, Jawa Barat. Pardiansyah alias Demang, 32 tahun, warga Madang Suku, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan ini merupakan otak pelaku perampokan tokoh kelontong sekaligus agen briling di Sukarami, Palembang. Pelaku menggunakan senjata api rakitan mengancam akan membunuh korbannya sehingga berhasil menggasak uang korban sebesar 15 juta rupiah.
Selain otak pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang rekannya, yaitu Hoirul Zaman, mahasiswa berusia 23 tahun, dan Reza, 23 tahun, warga Oku Timur, Sumatera Selatan. Peran dari kedua rekannya ini membantu menyimpankan senjata api pelaku, serta mengetahui perencanaan, bahkan ikut menikmati hasil perampokan. Polisi mengamankan pakaian, sepatu, serta jaket dan helm yang digunakan para pelaku. Polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Pardiansyah alias Demang yang membawa senjata api saat merampok mengaku toko korban sudah 1 minggu diintai. Hasilnya mendapat bagian Rp3.400.000. Usai merampok langsung kabur ke Bandung ke rumah sahabatnya, sedangkan 3 rekan lainnya tidak tahu kabur kemana. Bandung. Ke Bandung. Ke Bandung tujuan kemana? Bandung tujuan ada teman yang jualan nyales sana. Ya, saya ketemu sana. Kita jemput sama dia. Oke. Kemudian teman-temanmu yang 3 kemana? Nggak tahu saya. Nggak tahu bener? Iya. Pisahnya sejak di mana? Pisahnya semenjak kebakaran itu udah pisah. Terus toko kelontong itu udah berapa hari diintai? Udah berapa lama? Ya, semingguan. Semingguan. Yang kita amankan 2 orang ini lagi adalah temannya yang mengetahui perencanaan kegiatan perampokan tersebut. Yang notabene ikut membantu menyimpankan senjata api sebagai barang bukti utama, demikian juga menerima hasil kejahatan. Dalam penggeledahan, polisi mendapati senjata api rakitan jenis revolver milik pelaku beserta 4 butir amunisi aktif. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Akhirnya pasangan suami istri, pelaku arisan bodong yang sempat viral dan menghebohkan warga Ogan, Komering Ulu, divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Kedua pasangan ini diputus sesuai tuntunan jaksa penuntut umum Kejari Oku. Kasih Pidum Kejari Oku mengatakan, para hakim sepakat dengan pandangan JPU, termasuk analisis hukum yang mendukung, sehingga mereka menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan. Kedua terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menentukan sikap terkait vonis yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Batu Raja. Dalam putusan ini, majelis hakim menyetujui tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar Dian dan Roni dihukum masing-masing 3 tahun 6 bulan penjara. Keputusan ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan dan jumlah korban. Untuk putusannya, majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum. Kami lakukan penuntutan terhadap Dian melihat kerugian dan banyaknya korban. Kami tuntut dengan pasal 378 dan tuntutan pidana yaitu pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Untuk barang bukti yang sebelumnya diamankan, saat ini telah dikembalikan kepada saksi Ria Wulandari berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh para korban. Ada juga barang bukti berupa emas dan perlengkapan salon pada saat pembuktian persidangan milik Devi Murniati juga dikembalikan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV detik-detik pelaku, Sandi, 24 tahun, warga Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, saat melakukan aksinya membegal payudara seseorang wanita. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku berpura-pura menanyakan alamat dengan korban, UM, 52 tahun. Usai beraksi, pelaku langsung kabur meninggalkan korban. Korban yang teriak meminta tolong terdengar petugas polisi wanita yang saat itu sedang patroli, sehingga pelaku ditangkap dan dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Kejadian itu sendiri terjadi di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Begal payudara. Korban itu lagi apa, Bu? Korbannya lagi jalan, terus kami turun. Nah, kemudian si TSK itu takut melihat kami karena pakai baju dinas semua kan, jadi takut. Langsung berlari ke motornya, muter balik, langsung kami tarik, kami bertiga lari sama ada warga yang nolongin juga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan perempuan dan asusila dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Akibat kuatnya tabrakan, mobil Innova bernopol BG 1806i hancur ringsek di bagian belakang dan bagian depan.
Kecelakaan ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Alang-Alang Lebar, Sukarami, Palembang. Laka beruntun ini melibatkan 3 kendaraan, diantaranya 2 kendaraan dump truck dengan kendaraan jenis MPV. Kejadian bermula saat Innova melaju kencang dari arah Simpang Macan Lindungan mengarah Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Ketika hendak mendahului dump truck warna kuning bernomor BG 8470UH dari sisi kiri, tiba-tiba di depannya ada kendaraan dump truck warna hijau bernopol BG 8493UW. Kecelakaan tak terhindarkan sehingga Innova menabrak belakang kanan dump truck berwarna hijau. Rizky, saksi mata, mengatakan Innova langsung menabrak belakang dump truck bermuatan tanah hingga berputar dan mengenai dump truck lainnya. Segitu tadi pas kejadian lagi di mana, Kak? Di belakang mobilnya, Kak. Kakak naik apa nih? Hah? Naik motor. Naik motor. Seperti apa tadi kejadiannya, Kak? Ngebut, Kak, yang Innova Ribbon ini. Terus? Ngebut, belakang mobil dumper ini. Yang bawa tanah ini? Iya, yang bawa tanah. Terus? Nyamper di mobil yang belakang ini. Jadi sempat muter ini, terbalik ya? Iya, sempat muter. Kadit Gakum Polrestabes Palembang menjelaskan, laka disebabkan pengemudi Innova kurang konsentrasi. Berusaha mengerem tetapi tidak sempat lagi. Beruntung 2 orang korban dari pengendara serta penumpang Innova hanya mengalami luka ringan lecet di bagian kepala serta tangan. Untuk sementara kondisi korban luka lecet. Luka ringan, jadi luka lecet di bagian kepala dan tangan. Di rumah sakit mana nih? Rumah sakit RSMH, tapi bagian cabangnya klinik. Dukanya apa nih? Ngantuk atau apa nih? Dia itu mungkin konsentrasi kurang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun mobil Innova mengalami kerusakan berat. Polisi sudah mengamankan ketiga kendaraan yang dijadikan barang bukti, sedangkan kedua pengendara dump truck saat ini masih dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Seorang kakek di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Hayati bin Cikmat, warga desa Air Hitam, Kecamatan Jejawi, menjadi tersangka pembakaran hutan dan lahan. Yang bersangkutan terbukti telah membakar di lahannya sendiri sehingga menghanguskan 0,25 hektar lahan.
di mana saat kejadian polisi sedang patroli mendapati warga sedang memadamkan api akibat pembakaran lahan yang dilakukan tersangka. Usai membuka lahan dengan membakar itu, tersangka langsung meninggalkan lahannya. Alhasil polisi mengamankan tersangka berikut barang bukti. Di hadapan petugas, tersangka mengaku membakar lahannya untuk ditanami pohon pisang, namun dirinya tidak menyangka jika kebakaran semakin meluas. Dari keterangan tersangka, kami dapatkan keterangan bahwa memang benar tersangka melakukan pembakaran yang dengan tujuan untuk membersihkan lahan yang akan selanjutnya ditanamin pohon pisang. Pelaku akan dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman penjara paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 10 tahun penjara, serta denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 10 miliar. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Muara Enim. Kali ini api membakar lahan seluas 2 hektar yang berada di Jalan Triton, Kelurahan Pasar 1, Muara Enim. Api pertama kali diketahui warga yang berada tidak jauh dari lokasi api. Dengan peralatan seadanya, warga mencoba memadamkan api sembari menunggu bantuan petugas pemadam datang ke lokasi. Petugas yang mendapatkan informasi langsung ke lapangan untuk memadamkan api menggunakan mobil pemadam. Gerak cepat petugas ini juga berhasil menyelamatkan satu rumah warga yang nyaris terbakar karena api sudah berada dekat dengan perumahan warga. Api berhasil dipadamkan petugas setelah berjibaku memadamkan api sekitar 1 jam lebih. Mobil pemadam kebakaran sempat 2 kali mengambil air untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun memang kondisi lahan saat ini kering dan berpotensi terjadi kebakaran. Tadi aku mau ke rumah kita kebakaran juga. Lalu balik sini. Itu ya. Kita datanglah besarnya api ya. Nah, apa aku besar dari api lagi sini ya. Kami sampai lagi api lagi sini. Itu ya. Ini bilang sini api sini. Tahu tak kira asal api Pak? Asal api tidak tahu gitu anak anak ikan ngari tidak tahu gitu. Laporan dari masyarakat dan kami segera menuju ke lokasi. Saat ini kami sedang melaksanakan pemadaman oleh rekan-rekan saya dari Damkar, BPBD, Kabupaten Muara Enim. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Tidak hanya terjadi pada hutan dan lahan saja, kali ini kebakaran juga menghanguskan tumpukan gunung sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Sukawinatan, Kota Palembang. Menurut petugas, kebakaran terjadi sekitar pukul 11 pagi. Petugas gabungan dari BPBD Sumsel, Manggala Agni, Polda Sumsel, dan Damkar Sumsel di lokasi kebakaran terpantau bergotong royong melakukan upaya pemadaman api. Di lokasi sebagian besar lahan terbakar sudah dapat dipadamkan, namun masih menyisakan api dan asap dari kebakaran sampah yang terbawa angin ke arah barat hingga ke Jalan Nurdin Panji dan membahayakan pengendara yang melintas. Pendinginan terus dilakukan untuk mencegah kemunculan api baru. Lahan di tumpukan sampah dapat membahayakan masyarakat. Pasalnya bekas tumpukan sampah terbakar banyak mengandung gas berbahaya. Ini sekarang masih sedang pendinginan ya, karena ini masih ada bara-bara api yang ada di dalam tumpukan sampah ya, karena ini seperti gambut, malah lebih bahaya dari gambut ya, karena di dalam tumpukan sampah itu banyak sekali gas-gas yang bisa menimbulkan api. Kebakaran ini adalah kali kedua di TPA Sukawinatan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Untuk melengkapi berkas perkara tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan 10 kg sabu dan 1.395 butir pil ekstasi. Sebelum dimusnahkan, barang bukti senilai 5 miliar rupiah ini terlebih dahulu dilakukan cek kandungannya dan positif mengandung zat kimia. Barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara di-blender dengan pembersih lantai, lalu dibuang ke parit agar tidak bisa didaur ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Barang bukti yang dimusnahkan ini bisa menyelamatkan 50.000 jiwa manusia dari penyalahgunaan narkotika. Dari barang bukti yang kita lakukan penyitaan dan kita lakukan pemusnahan ini senilai kurang lebih 5
5 miliar rupiah kalau apabila kita setarakan dengan hasil penjualan sabu pada hari ini. Otomatis dengan nilai 5 miliar ini apabila diasumsikan dengan penyelamatan jiwa manusia untuk setiap kepentingannya, itu kurang lebih dapat dikatakan kita telah menyelamatkan penduduk kurang lebih sebanyak 50.000 jiwa. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 KUHP nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Muhammad David, A-News melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Ramai. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Seorang tenaga sukarela atau TKS di Sekretariat DPRD Ogan Komering Ulu, Rian Firdaus, warga Kelurahan Kemalaraja, Oku, dilaporkan korbannya lantaran telah melakukan penipuan dengan modus bisa memberi pekerjaan di bagian keamanan PAMDAL atau Security DPRD Oku. Tak tanggung-tanggung, untuk melancarkan aksinya pelaku mengaku sebagai PNS di kantor tersebut, alhasil korbannya mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Pelaku nekat melancarkan aksinya lantaran kecanduan judi slot dan terlilit hutang akibat judi. Aksinya terbongkar setelah korban tidak menerima pekerjaan yang dijanjikan. Sedikitnya sudah ada 2 korban yang tertipu dan membuat laporan ke polisi dengan nilai penipuan bervariasi, mulai dari 13 juta hingga 15 juta rupiah. Jadi kami sudah mengamankan pelaku penipuan ini bernama Rian. Modus menjanjikan masuk PAMDAL DPRD Oku dengan korban sudah 2 orang. Rata-rata kerugiannya 1 orang 15 juta sampai 13 juta. Duitnya kok kemana kan? Iya. Untuk apa? Judi ya? Hah? Judi online. Sementara Sekretariat DPRD Oku bagian umum belum bisa dikonfirmasi terkait ada oknum yang mengaku PNS di kantor tersebut. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Mantan orang nomor 1 di Kota Palembang ini diperiksa penyidik Pitsus Kejati Sumsel lebih dari 6 jam di lantai 6 ruang Pitsus Kedung Kejati Sumsel. Usai dilakukan pemeriksaan, Harnojoyo membenarkan kalau dirinya diperiksa terkait cagar budaya Pasar Cinde yang dibongkar. Oke. Nah, intinya dari cagar budaya yang ditanya tadi kan? Iya, cagar budaya. Oh, itu bisa tidak ada koordinasi mungkin dari Pemprov dengan Pemkot. Kan itu lahannya punya Pemprov, bangunannya punya Pemkot. Iya. Gimana itu, Kak? Apanya maksudnya? Masih terkait pembongkaran itu. Pembongkaran Pasar Cinde. Sementara itu, Kasipenkum Kejati Sumsel menyatakan yang bersangkutan dicecar penyidik sebanyak 30 pertanyaan seputar Pasar Cinde, Palembang. Ini ada agenda pemeriksaan saksi sebanyak 1 orang dengan inisial H selaku wali kota Palembang ya pada saat itu. Dalam rangka pemeriksaan saksi. Karena Cinde ini masih di umum ya, jadi masih mendalami alat bukti ya, menggali alat bukti yang ada. Sebelumnya, Pemprov Sumatera Selatan resmi melakukan pemutusan kontrak pembangunan Pasar Cinde dengan PT Magna Beatum Aldiron Plaza Cinde. Proyek pembangunan Aldiron Plaza Pasar Cinde dengan anggaran 330 miliar rupiah dimulai sejak Juni 2018. Namun saat pandemi COVID-19 melanda, pembangunan Aldiron Plaza Pasar Cinde terbengkalai tanpa pekerjaan hingga saat ini. Buntut dari mangkraknya pembangunan selama 6 tahun tersebut, mengakibatkan puluhan korban pedagang Pasar Cinde menuntut pengembalian uang atas pembelian unit, kios atau lapak kepada PT Magna Beatum selaku pengembang. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Dengan wajah tertunduk lesu, Feriansyah 32 tahun, warga desa Jalur 8 Telang, Banyuasin, diringkus unit Ranmor Polrestabes Palembang lantaran pelaku melakukan penggelapan dump truck milik perusahaan tempatnya bekerja. Berkat dari laporan korban, Bambang Setiawan, petugas akhirnya meringkus pelaku di persembunyiannya di wilayah Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Dari pengakuan pelaku, dirinya terpaksa melakukan penggelapan mobil tersebut demi kebutuhan pengobatan sang istri yang mengidap penyakit kulit yang sampai saat ini tak kunjung sembuh. Untuk dump truck ini sendiri dijual tersangka dengan harga 40 juta di kawasan Karya Jaya, Kertapati, Palembang. Pada tanggal 28 Juni
2023 Saudara Ferry sudah mengambil DO dan uang jalan sebesar 1.100.000. Namun Saudara Ferry membawa mobil bukannya mengambil barang, namun dia langsung dibawa pergi, mobil dijual di. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 372 Junto, 374 KUHP dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah momentum yang hebat luar biasa. Kita ketemu dalam peristiwa pergantian tahun Hijriah. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kita juga berada dalam suasana bulan Muharram. Dan kita juga sebentar lagi akan merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Banyak peristiwa yang penting yang zaman dahulu hari ini kita peringati. Lihat saja bagaimana bulan Muharram, begitu banyak peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada bulan Muharram. Di bulan Muharram Nabi Adam diciptakan. Dan di bulan Muharram taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diselamatkan di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api di bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya di bulan Muharram. Di bulan Muharram Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenalin saya Syahdan. Biasa nama asli saya sebetulnya Syahrul Ramadan. Disingkat kalau di TV Syahdan. Saya biasa alhamdulillah ngisi di Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Ya alhamdulillah nih datang kru-kru iNews TV. Padahal kita nggak undang, tapi karena persaudaraan dan kebersamaan alhamdulillah berkenan meliput kita. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, ini tentu bukan hanya kita mengorbankan energi, waktu, keluarga banyak kita tinggalin. Makanya sebetulnya saya bukan cemen Bu, bukan yang nggak mau punya istri banyak, satu aja jarang dipegang. Ini tentu mengorbankan banyak hal ya. Terutama ya selamat datang rombongan dari Bapak Bupati. Bupati apa sebenarnya? Hah? Hah? Bangka Belitung, Masya Allah luar biasa ya. Semoga bertambahnya tamu kita, bertambah keberkahan majlis ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Sudah siap fokus Bu? Apa hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah proklamasi kemerdekaan RI? Kita lihat Bapak Ibu, kita bisa enak makan, bisa tenang kerja, bisa tenang hidup, bisa anak-anak kita tenang sekolah akibat dari kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Kenapa hasilnya luar biasa? Apa rahasia perjuangan para pahlawan? Nih Bu, yang jarang dimiliki oleh kita manusia yang hidup sekarang. Apa rahasianya? Para pejuang pahlawan tidak ada lain motivasinya, mereka ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Berjuang dengan sangat ikhlas, bukan untuk mereka. Motivasinya bukan harta,
Motivasinya bukan wanita, dan motivasinya pun bukan pangkat atau tahta kedudukan, tapi untuk meraih ridha Allah, karena perjuangan adalah ibadah dan jihad adalah merupakan yang paling inti dari sebuah agama. Assalamualaikum. Maka kita dalam melaksanakan aktivitas apapun, kerjaan apapun yang kita lakukan, hendaknya kita niatkan ibadah dan untuk mencari ridho Allah. Itulah Bapak Ibu, kalau kita niatnya bukan karena Allah, siap-siap kecewa, siap-siap galau. Tapi apapun yang kita lakukan karena Allah, apapun yang terjadi, hasilnya seperti apapun, insya Allah berakhir berkah dan bahagia. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Maka jangan mengandalkan manusia, seringan kecewa. Ngandalkan ke Allah, insya Allah nggak kecewa. Betul. Menyoroti kecurangan, TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Kita kadang nggak sadar lebih percaya orang ketimbang Allah. Kita lebih percaya dan sering mengandalkan manusia ketimbang Allah. Nih Bu, saya tanya, ibu-ibu kalau sakit pergi ke Pak Polisi apa ke Pak Dokter? Dokter, kompak jawabannya. Kalau sakit begitu percaya, kita langsung ke dokter Pak. 100% kita percaya kepada dokter. Begitu sampai dokter, dokter malah bertanya. Apa pertanyaan dokter? Sakitnya apa Bu? Apanya Pak yang sakit? Ternyata dokter udah kita percaya, dia nggak tahu sakit kita apa. Assalamualaikum. Nih bapak-bapak, kalau kendaraannya rusak, pergi kemana bapak? Ke warteg apa ke bengkel? Ke bengkel langsung Pak. Begitu percaya kita sama bengkel Pak. Begitu sampai bengkel, ternyata tuh montir malah bertanya. Apa pertanyaan montir? Rusaknya apa Pak? Apanya yang rusak? Lah montir udah kita percaya lo ngecewain kita, dia malah nanya sama kita. Allah Bapak Ibu yang maha tahu segalanya, maha perkasa, maha kuasa, maha berkehendak, sering kita lupakan. Kalau udah mentok baru ke Allah, padahal harusnya dari Allah, dari Allah, dari Allah sampai kapanpun Allah. Assalamualaikum. Itulah makanya dalam pembukaan Bu, Undang-Undang Dasar kita disebutkan atas berkat rahmat Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bu, ini ngomong-ngomong seragam udah lunas semua belum nih? Ibu-ibu mah biasa Pak, di mana-mana Pak
nggak di kota, nggak di desa, seragamnya banyak. Nggak apa-apa Bu, buat motivasi ngaji ya Bu ya. Emang begitu Pak, ibu-ibu mah Pak, di mana-mana 7 tempat, 7 majlis, 7 seragam, 7 kreditan. Maka Pak, nih kata Rasul, ma akraman nisa illa karimun, wa ma ahanahunna illa laimun. Tidak ada laki-laki yang mulia kecuali dia memuliakan perempuan, dan tidak ada lelaki yang hina kecuali dia menghina perempuan. Insya Allah. Assalamualaikum. Makanya Pak, Rasul kalau di rumah mandiri Pak, nggak manja sebagai suami. Beliau sering ngesol sendal sendiri, sering jahit pakaian sendiri, nyuci sendiri. Laki-laki zaman sekarang kenapa manja banget ya Bu ya? Iya Bu ya. Katanya orang laki-laki lebih kuat daripada wanita. Ini menurut saya agak keliru. Kita sering salah tafsir mengenai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, qawam itu dari koma. Koma itu artinya membangun. Laki-laki lah yang tugasnya membangun rumah tangga. Persoalan kuat boleh diadu sama perempuan. Betul Bu? Betul. Tuh. Gua belain oleh sampai monyong bulutnya. Betul. Nih contohnya Pak, perempuan lebih hebat dari kita. Perempuan lagi sakit kayak apapun Pak, pagi-pagi udah kopi nongkrong di meja kita. Bener gak Pak? Perempuan lagi demam tengah malam Pak, sarapan pagi udah tersedia. Betul Bu? Ini enggak, laki-laki panas dingin dikit, aduh selimutin apa, bikin air panas, kurang panas. Manja banget Bu laki sekarang. Tahu tuh ngikutin siapa. Padahal Rasul adalah seorang suami yang mandiri. Assalamualaikum. Tapi barangkali ada sebabnya Bu sampai kayak gitu. Saya tanya, ibu-ibu bahagia enggak dengan suaminya? Keren. Bapak-bapak bahagia dengan istrinya saat ini? Hah? Kayak ada tekanan gitu loh Bu. Kayak ada tekanan gitu. Nih saya tanya Pak, jawab yang jujur, mumpung banyak istrinya. Bapak-bapak lebih sering ngomelin istri apa lebih sering diomelin istri? Diomelin tuh. Pantes ada tekanan. Masya Allah Bu. Bu, jangan suka ngomel apa Bu ya. Nih mulut dijaga, tapi bapak-bapak juga sadar perempuan emang begitu. Laki-laki keturunan Adam, kalau ngomong Adam mulut mingkem Adam. Perempuan keturunan Hawa, ngomong Hawa mulut mangap Hawa. Makanya Bu, ibu nggak usah keki. Kalau ibu WA suami panjang banget, dijawab cuma oke. Kadang-kadang ibu udah sampai 4 baris, 5 baris WA-an, suami cuma jawab 1 huruf, ye doang jawab. Suami pelit omongan, emang begitu Bu. Maka contoh Rasul Pak, Rasul kalau manggil istrinya indah banget Pak. Manggil istrinya dengan panggilan terbaik. Beliau panggil ya Sayyidah Khadijah, ya Khadijatul Kubra, wahai Khadijah yang agung. Rasul manggil Aisyah, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Jangankan ke istri, Rasul ke orang lain manggil kelebihannya. Beliau panggil suku Aus, wahai kaum ahli pencari jejak, datang kalian ke sini. Beliau panggil suku Khadrat, wahai kaum ahli pemanah, datang kalian ke sini. Rasul manggil orang kelebihannya, kita manggil orang kekurangannya. Orang giginya udah habis, kita panggil ompong, mau kemana lu pong? Orang palanya peyang, kita panggil penjol, dari mana lu jol? Rasul manggil orang kelebihannya, kita nyari orang kekurangannya. Apa kekurangannya nih? Kita panggil itu. Assalamualaikum.
Jangan Pak, apalagi sama istri panggil dengan panggilan terbaik. Bu, ibu dipanggil sama suaminya apa? Ayang, beb, besti, say, apa-apa bu? Ayang beb, ayam bebek. Masya Allah Pak, kayak Rasul manggil Sayyidah Aisyah, ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan. Kenapa? Pipinya merona merah. Maka bapak kalau istrinya putih panggil ya Baido, wahai yang keputih-putihan. Kalau istrinya hitam panggil ya Sauda, wahai yang kehitam-hitaman. Kalau istrinya burak panggil ya Buraiko, wahai yang keburak-burakan. Jangan yang terakhir mah jelek, panggil yang terbaik. Insya Allah. Berarti Rasulullah romantis ya? Sangat romantis Rasulullah. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Begitulah perempuan Pak, agak cerewet perempuan Pak. Kalau ada masalah kecil maunya diungkapkan, belum lega kalau nggak diomongin. Tapi Bu, kalau laki-laki seberat apapun masalahnya disimpan. Maka harus saling paham. Bapak-bapak kalau istrinya pulang kerja, istrinya ngomel, sabar. Pulang kerja istrinya marah-marah, diam aja Pak. Semakin marah dia, diam aja Pak. Diam itu emas Pak. Maka kalau istri minta emas, diam aja Pak, diam. Assalamualaikum. Itu artinya apa? Jangan saling melempar tanggung jawab dan hak. Kalau masing-masing melempar tanggung jawab menuntut hak, rumah tangga biasanya retak, berakhir tidak bahagia. Bagaimana caranya romantis kayak Rasul? Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa. Kalau kata orang Betawi jengah. Kalau kata anak muda sekarang lebay. Nggak bisa romantis nggak usah dipaksa. Rumah tangga yang penting saling hormat menghormati, harga menghargai, saling mempercayai. Kalau bisa memang romantis seperti Rasul. Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa. Jangan mentang-mentang malam ini ngaji Rasul keluarganya romantis, besok sore dipraktekkan sama ibu-ibu. Bapaknya pulang kerja, assalamualaikum, buka pintu, waalaikumsalam ayang beb, dirimu telah ku nanti sejak pagi hari, aku sangat merindukanmu, I love you suamiku. Kata suaminya, lu mabok. Biasanya nggak begitu, kayak cacing kepanasan, lebay, itu mah lebay. Ya Bu ya, biasa aja keles. Bu jangan lupa ya Bu ya, di follow Instagram saya ust_Syahdan. Yang punya Instagram, yang punya TikTok, yang punya snack video, silakan di follow. Nanti saya fallback besti. Bagaimana caranya? Tadi itu yang pertama, jangan saling melempar tanggung jawab, menuntut hak. Yang kedua, cobalah saling memuji. Tidak harus sering, tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, puji pasangan kita. Makanya kuncinya tadi itu ya Pak, saling memuji, jangan saling melempar tanggung jawab dan menuntut hak. Insya Allah. Assalamualaikum. Coba dalam momen-momen tertentu puji seorang suami, puji istri. Kalau perlu Bapak Ibu, kita berbuat yang terbaik untuk pasangan kita tanpa berharap pasangan kita juga berbuat terbaik.
Ikhlas tadi tuh karena Allah. Kalau Allah tujuan kita, insya Allah rumah tangga jadi ibadah, jadi surganya dunia. Alhamdulillah. Kenapa? Karena perempuan solehah, 2 wanita solehah lebih mulia dari 70 bidadari surga. Kenapa perempuan solehah lebih mulia dari bidadari? Karena bidadari tidak sholat, perempuan solehah sholat. Bidadari tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib mengeluarkan zakat, tidak wajib taat pada suami. Tapi perempuan solehah wajib puasa Ramadan, wajib zakat, wajib taat pada suami. Karenanya 2 wanita solehah lebih mulia daripada 70 bidadari surga. Pak Bambang, 2 wanita solehah. Di rumah ada berapa? 1 kurang 1 berarti. Assalamualaikum. Masya Allah Bu. Ibu kira-kira ngelayanin suami gimana Bu? Bu, ngelayanin yang ridho, yang ikhlas, jangan sampai ngomel. Sayyidah Aisyah kenapa Bu dipanggil Humairah, wajahnya merona merah? Itu Sayyidah Aisyah kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, Rasulullah pulang dari dakwah, dari taklim, Sayyidah Aisyah udah nyiapkan selendangnya Bu. Itu Rasul datang, beliau ngambil selendang, keringat Rasul yang di kening dielap, yang di pipi dielap, seluruh tubuh Rasul yang berkeringat dielap. Setelah itu nggak dicuci, nggak dijemur, langsung beliau gosok-gosokkan ke pipinya. Saking sering dan lamanya pipi beliau jadi merah. Maka ibu besok kalau suaminya pulang kerja, apalagi yang dari sawah, dari kebun, keringatnya mantap tuh kan, gede-gede ya. Rasul mah jangankan keringat Bapak Ibu, tuh bekas air wudhu Rasul. Rasul kalau wudhu bawahnya ditadangin oleh sahabat rebutan, setetes pun tidak dibiarkan jatuh ke muka bumi. Sahabat nadangin. Sahabat yang belakang yang gak kebagian di depan megang tangan sahabat yang kena wudhu Rasul, diusap ke seluruh tubuhnya. Karena semua yang ada di Rasul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jangankan air wudhu, rambut Rasul kalau cukur rebutan para sahabat. Makanya sampai sekarang banyak yang megang rambut Rasul. Jangankan rambut Rasul, kotorannya nih, kotorannya langsung ditelan bumi. Sahabat pernah penasaran bagaimana kotoran Rasul. Beliau buang hajat, setelah beliau pergi didatengin tempat buang hajat Rasul, nggak ada kotorannya yang ada wangi. Kotoran Rasul langsung ditelan bumi, kotoran kita bumi ogah banget nelen. Disiram nongol lagi, disiram nongol lagi. Ngelawan banget kotoran juga coba itu. 1400 tahun yang lalu sahabat Utsman nggak pernah berpikir bahwa tahun 2023 punya rekening atas nama beliau. Miliaran rekeningnya. Bahkan Bapak Ibu kalau haji atau umroh di Madinah, Bapak Ibu keluar pintu pagar 326, 3 blok jalan lurus, di pinggir jalan berdiri megah sebuah hotel, tulisannya Wakaf Utsman bin Affan. Itu hotel dibangun hasil dari panen kebun sumur rumat tersebut. Masya Allah, subhanallah. Benar janji Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah hancurkan riba, Allah kembang biakan sedekah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Makanya kata Rasul Bu, kalau ada orang datang ke rumah kalian minta sumbangan, kasih, meskipun yang minta berada di atas kuda jantan. Maksudnya apa? Meskipun yang minta nggak pantas minta. Ke rumah kita bawa mobil, nggak taunya minta sedekah, kasih kata Rasul. Kenapa? Boleh jadi itu malaikat yang dikirim Allah untuk menguji kita, untuk mengetes rasa syukur kita, komitmen Islam, iman dan agama kita. Insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya atas partisipasi kehadiran kita semuanya. Mudah-mudahan mendatangkan ridho dan berkah Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya. Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi.